Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainung dari kelas PTIKA dengan NIM 2202095019. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul We Read and Wireless LAN. Pertama-tama, kita masuk ke materi, yaitu pengertian We Read dan Wireless LAN. Pengertian We Read dalam bahasa yang simpel ialah pendistribusian informasi melalui kawat. We Read menggunakan kabel sebagai media penghubung. Singkatannya, perangkat tersebut dapat dilihat dan diraba. Makanya, dari itu disebut juga telekomunikasi fisik. Sekarang pengertian wireless. Dalam kebalikan dari We Read tidak bisa dilihat, yaitu melalui gelombang. Jaringan nirkabel ini merupakan salah satu media yang transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Data-data digital yang dikirim melalui wireless akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik. Materi berikutnya yaitu perbedaan wireless dan We Read. Secara umum, dapat kita ketahui bahwa We Read Network adalah media transmisi yang menggunakan kabel atau yang disebut tembaga koaksial dan fiber optik. Dan wireless network menggunakan gelombang elektromagnetik atau tanpa bantuan kabel. Sekarang wireless network terasa lebih simpel, praktis jika dibandingkan dengan We Read Network, namun kemampuan penyampaian datanya menjadi lebih lambat. Selanjutnya, yang dibutuhkan untuk jaringan merakit wireless dan We Read. Di sini jaringan wireless. Pertama, wireless network adapter. Kedua, macam wireless network adapter. Ketiga, USB wireless network adapter. Keempat, PCMCIA wireless network adapter. Yang kelima, PCI wireless network adapter. Dan yang terakhir yaitu modem atau yang disebut jika mau connect dengan internet. Selanjutnya, jaringan We Read. Pertama, ada kabel UTP. Kedua, konektor RJ45. Ketiga, tang network. Keempat, switch atau yang disebut jika lebih dari 2 komputer. Terakhir yaitu modem jika mau connect dengan internet. Selanjutnya, materi berikut yaitu kelebihan dan kekurangan wireless dan We Read. Kelebihan dari wireless adalah instalasi bisa lebih rapi, untuk ekspansi relatif lebih mudah atau tidak terlalu repot. Kekurangan dari wireless yaitu mahal, memerlukan keahlian ekstra untuk manajemennya masih bisa dibajak atau disusupi, dan perlu enkripsi yang kuat. Kelebihan dari We Read: relatif dan murah, settingan lebih mudah, tingkat keamanan relatif tinggi karena terhubung langsung serta terpantau hubungannya. Kekurangan dari We Read: instalasi yang kurang rencana, bisa terlihat jorok atau acak-acakan dikarenakan kabel yang tidak tertata. Kurang fleksibel jika ada ekspansi. Di sini ada cara kerja We Read. Kabel Ethernet harus dijalankan setiap bahasa dari komputer ke berbagi atau perangkat sentral. Hal ini inisial dapat memakan waktu dan sulit untuk menjalankan kabel di bawah lantai atau melalui dinding. Terutama ketika komputer duduk di ruangan yang berbeda.
Beberapa rumah baru yang prakabel, artikel baru CAT5 kabel, ulasan sangat menyederhanakan proses penelahan pemasangan kabel dan minimalkan berjalan kabel sedap dipandang. Konfigurasi kabel yang benar untuk kabel LAN bervariasi cara tergantung pada campuran perangkat, hormon koneksi internet, dan apakah internet yang atau eksternal modem yang digunakan. Namun tidak ada pilihan inisial menimbulkan kesulitan lebih dari misalnya kabel sistem home theater. Penghasilan kena pajak instalasi hardware. Langkah-langkah yang harus tersisa ilustrasi mengkonfigurasi baik kabel atau nirkabel LAN tidak berbeda jauh. Keduanya bergantung pada standar atau yang disebut internal protokol dan jaringan sistem operasi. Pilihan konfigurasi. Laptop dan perangkat portable before sering menikmati mobilitas yang lebih besar dalam instalasi jaringan nirkabel di rumah atau yang disebut setidaknya selama baterai mereka memungkinkan. Sedangkan cara kerja wireless LAN yaitu jaringan wireless LAN akan saling bertukar informasi menggunakan elektromagnetic airwaves atau sering disebut radio infrared dan tidak tergantung pada sambungan secara fisik. Wireless LAN menggunakan standar protokol Open System Interconnection atau yang disingkat dengan OSI yang memiliki 7 lapisan atau yang disebut layers, di mana lapisan pertama adalah sebagai lapisan fisik yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan media transmisi. Bentuk media transmisi yang digunakan oleh wireless LAN yaitu QLNVRE, red atau yang disingkat dengan IR. Infrared banyak digunakan pada komunikasi jarak dekat, seperti IR pada remote control atau televisi, atau IR pada handphone, atau yang disebut untuk mentransfer data menggunakan IR. Harga lebih murah, lebih bersifat direksional, gelombangnya mudah dibuat, dan tidak dapat menembus tembok atau pada benda gelap. Memiliki fluktuasi daya tinggi yang dapat diinterferensi oleh cahaya matahari. WLAN dengan IR memiliki 3 macam teknik yaitu diffuse IR atau yang disingkat dengan DVIR, director beam IR atau yang disingkat DBIR, dan quasi diffuse IR atau yang disingkat dengan QDIR. Q radio frekuensi atau yang disingkat RF. Radio frekuensi lebih populer untuk koneksi jarak jauh dibandingkan dengan infrared karena bandwidth-nya lebih tinggi dan cukupnya lebih luas. Wireless LAN menggunakan RF karena jangkauannya yang jauh, dapat menembus tembok, mendukung mobilitas yang tinggi, dan mendukung teknik handoff dan tidak digunakan di luar ruangan. Sekian pemaparan materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.